Sudah mulai. Oh, Pak Dani hostnya. Di sini ada Logos Village tuh Mbak Fitri ya? Mbak Fitri sepertinya. Oh oke, makasih Mbak Fitri. Biasanya Mbak Fitri itu nggak lupa. Baik, Bapak-Ibu sekalian, sebelum segaranya dimulai, mari kita sama-sama berdoa. Semoga apapun yang kita jalani ini dikaruniai kemudahan, kemurahan, dan apapun yang kita dapatkan dari proses ini membawa keberkahan. Keberkahan buat kita semuanya, buat orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, dan orang-orang yang mencintai kita. Mari kita sama-sama baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rob, ya Allah, duhai Tuhan yang menggenggam hidupku, hidup dan matiku, lahir dan batinku, dunia dan akhiratku, saksikanlah kami semua yang ada di sini, yang sedang berkumpul, yang sedang belajar, belajar untuk mencari solusi atas hidup kami. Kau karuniakanlah kemudahan, karuniakanlah kemurahan atas proses yang akan kami jalani ini. Dan semoga apapun yang kami dapatkan, Kau karuniakan keberkahan, kemudahan, kebaikan buat kami, buat orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang mencintai kami. Dan izinkan kami untuk selalu bersyukur dan bersujud kepadamu hingga pada saatnya nanti Kau berikan kesempatan kepada kami semuanya untuk reuni akbar kelak di surgamu nanti. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. eh Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang ada di undangan, forum ini adalah forum sharing, mereview, sekaligus nanti kita akan membuat sebuah perencanaan. Kita akan melakukan penilaian dari proses TFT ini, kapan, siapa, dan bagaimana. Nah, sebenarnya saya dan Pak Dani ini dengan segala kewajiban dan tanggung jawab kami itu tadinya berpikir bahwa proses TFT itu sudah selesai di bulan Februari Maret 2024 yang di luar di luar pengetahuan kami ternyata memang ada ya proses TFT online yang em, kami berdua apa ya tidak menyadari, atau tidak kurang kurang aware gitu. Nah, untuk itu kami minta maaf sekaligus kami ingin membuka kesempatan untuk dialog dan diskusi Bapak Ibu sekalian. Apa yang sudah Bapak Ibu sekalian dapatkan selama proses belajar online, belajar mandiri, belajar on demand, dan kemudian apa yang bisa kami optimalkan, kami berdua. Kira-kira apa yang Bapak Ibu sekalian harapkan untuk kami optimalkan berdua sebelum nanti kita akan buatkan jadwal untuk ujian. Kira-kira gitu, saya buka seperti itu. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu sekalian dapatkan, kira-kira kesulitannya apa, kira-kira apa yang bisa kami bantu berdua, dan kemudian kalau memang sudah siap, ya kita akan keluarkan jadwal gitu. Gitu ya Pak Dani ya. Atau mungkin Pak Dani ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditambahkan sebelum nanti kita buka forum diskusi dan dialog begitu. Iya, Pak Iwan. Dan kawan-kawan semua, Assalamualaikum. Ya, yang harusnya udah tahu kita berdua ya Bapak Ibu, karena Anda kan jadi trainer di Safecorp, jadi STHT, gelar yang saya dan Pak Iwan nggak punya itu. Self Total Healing Trainer. Saya Baik. beberapa kali kawan-kawan sebenarnya udah mengampu ya. Bahkan ini kemarin juga dapat klien dari Pak Bunga beberapa. Nah, ini saya lihat kemarin itu beberapa teman masih kesulitan satu tentang konten Bapak Ibu.
Jadi yang saya lihat Hmm, itu memang ada beberapa penyampaian yang harusnya lebih dimatangkan ya. Entah bagian mananya, ternyata kita masih kurang praktek. Padahal ini kan harusnya udah menterapi minimal 50 orang ya. yes, Dimana asumsinya kalau udah 50 itu udah di luar kepala, luarnya lagi yes. Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang masih belum ngeh, gimana, bukan ngeh ya, yang belum clear ya, detailnya. Karena kita nanti ngajari orang lain Bapak Ibu. Ya, kita ngajari orang lain. Jadinya harusnya kita tahu lebih detail prosesnya, basicnya, tappingnya. Kalau pengetahuannya ya bisa susu ya, nambahkan dari pengetahuan kita itu bisa gitu. Tapi kalau caranya SOP-nya tapping itu harus menguasai benar Bapak Ibu. Ya, satu itu. Cuma dua poinnya Bapak Ibu. Yang kedua delivery-nya. Kalau delivery ini ya flying watch Bapak Ibu. Saya Pak Iwan ilmunya untuk terapi sama ya. Yang beda mungkin cuma flying watch jam terbang katanya Tukul ya. Itu lebih banyak mengajar ya memang lebih luas nanti atau lebih rileks dalam menyampaikan materi. Kemarin yang saya lihat reviewnya, karena yang saya tangani Bapak Ibu, itu saya wajibkan mengirimkan rekaman saat mengajar. Hmm, Ya, kalau dulu itu kita micro teaching, itu kita ngajar satu-satu, kita lihat performance-nya by online bisa. Tapi kemarin itu saya minta mereka merekam, itu gak lama, 5-10 menit paling. Karena nanti kan HP-nya panjang memorinya ya, saya memperkirakan saja gitu. Memang kalau kita nggak mengasah, itu sulit practice makes perfect ya. Jadi sebisa mungkin saya juga pernah ngajar kursi kosong Bapak Ibu. Di awal-awal tuh nggak ada orangnya ngomong sama kaca ya. Tapi ya ya. gimana harus praktek. Jadi mungkin dua itu Pak Iwan yang perlu saya tekankan. Kita tahu minimal detailnya tentang tapping benar karena kita mau ngajar dan deliverynya itu praktis. Latihan terus make perfect. Lah masalah nanti kita bikin Zoom satu-satu menjelaskan gitu. Karena kan Hmm, kalau dulu kan materi itu panjang Pak Iwan. Jadi ya. ada yang kenanya itu masalah teori, ada yang kenanya masalah cara tapping. Lah Hmm, yang sambat, yang bukan sambat ya, yang berat tuh waktu kena 3P Pak. hmm, Karena STHT itu harusnya Anda delivery sampai sehari penuh Bapak Ibu. Dan di akhir sesi yang hari pertama itu 3P. Lah ini memang butuh gimana Pak ya, butuh apa Pak istilahnya? Pendalaman, pengayaan atau praktek yang lebih banyak jam terbangnya Pak Iwan ya. Ya mungkin nanti seperti itu Pak gambarannya gitu. Gitu Pak. Terutama lima ya. kondisi hati ya. Itu harus membawa, kalau Pak Iwan kan dirangkai dengan 5 sumber ya. Beliau sangat lanyah ya. Karena tidak hanya tahu jalannya, tapi mengalami Bapak Ibu. Melewati jalannya. Jadi ceritanya tuh saya ngikuti kaya banget gitu. Ya, 5 kondisi hati karena mungkin saya suka belajar filsafat ya. Jadi saya bisa sharing sisi-sisi yang mungkin saya tahu gitu. Nah, jadi kita sebagai pelayan Bapak Ibu, kita ingin melayani Anda semua itu pengen dipertajam di bagian mana, tapi yang jelas dua materi harus lulus ya, secara konten Ya, dan secara real. Gitu ya Pak Iwan, ya, monggo dilanjut iya, Bapak. iya, 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 iya. Rasanya yang disampaikan Pak Dani itu sudah semakin mendalam, mendetail. Kami berdua tentu saja sangat, sangat, sangat berharap Bapak Ibu sekalian bisa menjalani ini dengan lancar, dengan baik, yang nanti outputnya, luarannya Bapak Ibu sekalian juga bisa menyampaikan materi dengan rileks, dengan nyaman, dengan cair, dan itu nanti akan berpengaruh pada kemampuan menangkap orang-orang yang di depan kita. Dan ya seperti yang Pak Dani sampaikan tadi, rasanya sih semua di antara kita selalu pernah bicara di depan kaca atau di depan kursi kosong. Dan ya tentu saja saya juga melakukan itu. Jadi rasanya kok nggak ada salahnya juga Bapak Ibu sekalian lakukan. eh ada cara lain sebenarnya Pak Dani kalau Bapak Ibu sekalian mau mengasah tentang 3P, YKIPS, 5 sumber penderitaan, titik-titiknya bagaimana, urutannya bagaimana.
selain dengan melihat video, ya Bapak Ibu sekalian, ya cara termudahnya adalah hadir di TS sebagai alumni gitu, Riset. riset Mm-mm. gitu. Nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa melihat gitu loh, bagaimana perbedaan gaya dari masing-masing senior trainer. Ada Pak Eko di situ, ada Pak Munjid di situ, Pak Dani dan saya sendiri. Dan itu totally fine, nggak apa-apa. Tetapi bisa kami pastikan sasarannya kena, sasarannya nyampe. Deliverynya itu pesannya terdelivery begitu. Nah, justru disitulah kemudian tantangannya Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kami bantu, kami berdua. Dan menurut saya ini niat baik dari manajemen yang baiknya kebangetan menurut saya. Sampai menugaskan dua orang senior trainer menjadi PIC TFT ini gitu. Pak Dani punya kemampuan dan hobi membaca yang sangat bagus, sehingga beliau itu bisa menyampaikan materi dari banyak sisi berdasarkan hasil bacaan beliau. Nah, Bapak Ibu sekalian juga bisa meniru itu, membaca, 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 menyimpulkan dan kemudian menyampaikan. Nah, kalau saya banyak menyampaikan hal-hal yang memang berdasarkan perjalanan hidup saya gitu. Yang bisa jadi tiap orang berbeda. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian punya perjalanan hidupnya masing-masing. Dan saya yakin juga itu bisa diceritakan gitu loh. Tinggal bagaimana belajar menyampaikan atau mendelivery atau menceritakan. Mungkin itu pengantarnya antara Ya, saya ya, dan Pak Dani. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang mau disampaikan, ditanyakan. ya, ya. Mungkin kawan-kawan apapun yang disampaikan, saya persilakan kita santai aja Bapak Ibu. Kita Ye. sudah seperti saudara ini ya, karena sudah masuk lingkaran pertama kita, circle pertama kita, karena ada semua trainer ya, calon ya. Jadi nanti sampaikan apa yang ingin diutarakan Bapak Ibu. Terus nanti mungkin segera aja kita undi Pak. Hmm. Materi hari pertama dipecah-pecah. Karena kalau milih semuanya milih hari pertama, milih teori Pak. Ya, Atau ya, wajib ya. atau wajib dikit-dikit 3P ya. Jadi nanti kita sepakat aja Bapak Ibu. Kalau saya dulu saya undi Pak. Hmm. Karena kalau semua kan terlalu panjang ya. Ya. Efektivitasnya kurang. Jadi jalan tengahnya saya undi. Ya pas kena 3P, 3P. Pas kena konten, konten. Pas kena cara tapping. Nanti kita pecah. Misalkan peserta 5 ya. Ya kita bikin 5 sub bagian gitu. Atau kalau banyak ya nanti kita infonya kawan-kawan. Ini ada 20 lebih ya. Meskipun yang datang itu masih 9 ya. Lah Hmm. nanti mungkin satu orang ya materi kita bagi 3 atau 4 atau 5, jadi masing-masing orang kena satu, 2 orang kena satu tema gitu, sehingga bisa merasakan semua. Jadi mungkin langsung di gitu Pak, biar belajar Pak. Oke. Karena kalau semua kayaknya nggak mungkin ya Pak ya, seharian penuh Iya, gitu ya, iya, harus iya, dibagi ya Pak, gitu iya, ya. iya. Saran saya Ya diundi sih sebagaimana kemarin saya umumnya ujian, kita ikut belajar tapping ya. satu buku gitu, ujiannya yang mana ya kita tidak pernah tahu gitu. Iya, kita harus siapkan semuanya, tapi ujiannya pasti ya perwakilan dari isi buku itu gitu. Kalau soal-soal nanti Pak, kalau kita nanti tes pakai Google Form itu, eh, kalau itu kayaknya semua materi harus lulus ya Pak. Kalau tes tertulisnya ya Pak. Oh, tes Tes pilihan ganda tertulis. ya Pak. Biar teman-teman siap-siap Bapak Ibu. Anda menguasai semuanya. Tapi nanti micro teachingnya itu beja-bejan. Beja-bejan itu ya ketiban sambur yang bagaimana itu yang kena. Tapi kalau ujiannya sih harusnya semua menguasai ya. Ya, Materinya nanti kita merangkum semua, jangan dipilih Bapak Ibu. Seharian harus ya, ya, harus ya, harus harus ya, lulus ya. benar. Dan nilainya berapa minimal bisa toleransi kita Pak Iwan. Ya, Akhirnya ya. turun-turun Tapi pengalaman yang jelas ujian-ujian Bapak Ibu kemarin Pak. sekalian, kami Iya. berdua nanti akan menetapkan standar yang menurut kami layak lah ya. Tidak terlalu Mm-mm. tinggi yang akan menyulitkan Bapak Ibu sekalian, tapi juga tentu saja kami berdua tidak ingin terlalu longgar, terlalu rendah, terlalu mudah yang membuat kualitas produk kami menjadi dipertanyakan. Lah kami juga tidak mau itu gitu. Nah, mumpung sebelum sampai ke sana, kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian
bagian mana sih yang masih perlu diimprove dan apa sih yang masih perlu kami bantu, kami bisa kejar, kami berdua gitu loh. Ini ada yang raise hand, Pak Ada Dani. Bu Musliha, Bu Musliha, saya buka mic-nya, silakan Pak. boleh, boleh. Bu Musliha Bu silakan. Musliha, sudah saya buka. Ini harusnya tuh dibuka semua kameranya karena trainer ini ya. Oh iya, Saran boleh. saya dibuka semua sih Bapak Ibu kameranya, Oke, biar kita tahu wajahnya yes, calon Baik, trainer kita gitu. yes. Silakan Bu Musliha. Silakan, Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mungkin sifatnya curhat kali ya, Pak Dani, ya. Pak Iwan. Nah, Boleh. saya ini sebenarnya ikut programnya. Nah, ini kayaknya Halo, Bu. putus-putus ya. Bu Musliha putus-putus Ibu Pak. Free. Bu Mus. Ini gangguan sinyal Oke. apa belum dibayar wifi-nya ini Pak? Untuk gangguan sinyal. Dan itu suka jujur, terlalu Ini benar. kok gelap soalnya. Saya kalau putus listrik biasanya belum bayar Pak. Kok Baik. gelap Pak? Yang lain? Logos itu setiap apa yang Mbak. Nah, Halo, putus-putus Bu. lagi. Putus-putus, Bu. Monggo dibuka kameranya Bapak Ibu, biar kita tahu ya. Bu Musliha, mohon maaf Bu, jaringan di tempat Ibu putus-putus Bu. Jadi informasinya belum kita tangkap dengan baik ya. Atau mau lagi saya buka Oke. lagi, jangan ditutup Yang Bu. lain dulu Saya buka mungkin. lagi Bu. Pak Nugroho, Bu Rostina, Pak Indra, Pak Pram belum dibuka kameranya. Nah, sip. Biar kita tahu sama-sama trainer Bapak Ibu. Keluarga Baik. besar. Bu Rostina, Bu Musliha mau lagi Bu. Oh, putus-putus. Memang freeze Pak. Gambarnya beliau Oke, itu blur itu. Fris ya. Baik, baik. Yang lain-lain Ya. sementara Yang lain dilewati ada yang dulu mau ya. disampaikan? Resen boleh orangnya dikit lebih gampang sih. Kira-kira Monggo Bapak Bapak juga Ibu. siap ya? Ujian eh, live begitu bisa dengan direkam seperti yang disampaikan Pak Dani atau ya di Zoom seperti ini. Pak Pak Nugroho, Nugroho Pak. present Saya buka silakan. Pak. Silakan Pak. Ya, itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. tadi saya matiin karena saya masih di kantor ini. Tempat saya Oke, masih siang. oke. Loh, di mana Pak? Bapak di mana Saya ini? saya di Jerman. Saya suaminya di sini. Oh ya, di Jerman. Oke. Iya, iya, iya. Dan kami juga memutuskan untuk ikut ini karena sebenarnya kami sudah ikut eh, Logos ini sejak tahun 2019 karena perjalanan ya pribadi gitu ya, seperti yang alami yang lain. Kemudian juga banyak mendapatkan manfaat gitu ya. Nah, kemudian kita termotivasi untuk membantu teman-teman di sekitar sini yang perlu bantuan. Eh, makanya kami dengan istri akhirnya memutuskan oke kita inilah coba bantulah menebar kebaikan yang sudah diberikan oleh Logos Village gitu ya. Makanya kami bergabung, oke, kita insya Allah coba membantu menebar kebaikan yang sudah kita dapatkan dari Logos Village dengan ikut ini insya Allah. Nah, kemudian kami baru masuk mendapatkan bahannya itu 1 bulan yang lalu atau berapa ya, masih belum lama itu. Jadi masih banyak pertanyaan. Kira-kira tuh bahannya, ujiannya itu apa, materinya apa? Apakah yang di itu apa namanya, yang ada di filenya itu atau seperti apa? Jadi belum punya bayangan ujian teorinya. Kemudian yang ujian eh, prakteknya gitu ya, itu apakah kita sendiri yang harus menyiapkan presentasinya atau nanti ditunjuk, oke Kak, Nugroho harus menyampaikan tema ini presentasinya.
Mungkin itu dulu Pak pertanyaannya. Pak Iwan atau saya? Iya, sama aja Pak Dani. Pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan Pak Dani tadi, ujiannya ada dua. Yang pertama ujian tertulis. Ujian tertulis itu menguji pemahaman kita atas apa yang kita pelajari. Yang Bapak Ibu sekalian pelajari kan sama semuanya ya, berdasarkan video rekaman video yang Bapak Ibu sekalian pelajari. Nah, itu kami pasti akan membuat satu standar tertentu yang menurut kami rasa cukup optimal. Dan nanti pada hari yang ditetapkan kita akan ujian bersama-sama dengan menggunakan Google Form dengan waktu tertentu, dengan jumlah soal tertentu. Begitu, Pak. Soalnya dari mana? Soalnya dari video rekaman itu pasti. Kemudian yang kedua, Bapak tadi bertanya tentang bagaimana dengan ujian prakteknya. Ujian prakteknya idealnya Bapak mengajar selama 1 hari. Tapi itu jelas tidak mungkin. Tidak mungkin bagi peserta maupun bagi kami berdua. Maka tadi disampaikan oleh Pak Dani, Bapak ke bagian materi yang mana yang akan diujikan nanti berdasarkan apa namanya? Berdasarkan undian. Bisa jadi ke bagian materi, landasan ilmiah, bisa jadi ke bagian materi typing, titik-titiknya, tekniknya ngajarin orang, bisa jadi ke bagian materi YKIPS, atau bahkan mungkin ke bagian materi 3P. Asumsinya dan harapannya Bapak Ibu sekalian kuasai itu semuanya, sehingga ketika mendapatkan undian yang manapun, nggak ada masalah. Karena pada dasarnya Bapak Ibu sekalian nanti akan menyampaikan semuanya, harus mempelajari semuanya dan akan menyampaikan semuanya, tapi ujiannya nanti berdasarkan undian, Pak. Rasanya gitu ya, Pak Dani ya. Ya. Jadi gini Pak Nugroho, tadi udah sebenarnya mungkin Pak Nugroho agak terlambat ya. Jadi gini Pak, nanti kita itu ngasihkan slide-nya ke Pak Nugroho ya, ke semuanya. Silakan dipelajari slide-nya karena Anda trainer kan. Hari pertama itu akan kita share-kan ya. Lah sambil lihat slide-nya itu Bapak Ibu kan punya rekaman tuh training kita hari pertama hari Yes, kedua. Lah itu tolong disimak Pak, cara menyampaikan gimana. Jelas ya, itu materinya. Ada slide-nya, ada rekamannya, Bapak perlu pelajari. Yang kedua, ujian prakteknya Pak. Ada dua juga. Nanti kita bisa Zoom seperti ini. Ya, mungkin beberapa kali kita diminta untuk menyimak teman-temannya. Yang kedua, ada minimal 1 kali kewajiban Bapak ngajar direkam, Pak. Itu saya yang kemarin gitu, Pak Iwan. yap, Jadi Bapak yap. ya ngajar 5 orang boleh, 10 orang boleh, waktu ngajar apapun boleh. Itu direkam aja, Pak. Kalau kemarin saya 5-10 menit, Pak. Nggak usah lama-lama. Ya. Lah itu Bapak kumpulkan, kasih Google Drive. Nanti kita evaluasi, Pak. Ya, jadi ujiannya dua itu. Yang satunya itu nanti dari slide, dari nonton videonya, dari situ kita bikin soal-soalnya. Gitu. Google Form waktunya sama, kita punya standar yang tidak menyulitkan tapi juga tidak mengurangi kualitas kita, Pak. Kemudian Yes. ujiannya bisa Zoom seperti ini, ya. Tapi juga punya kewajiban minimal Anda sekali kalau saya dulu itu merekam Anda mengajar, Pak. Ya, supaya kita ditaruh di Google Drive supaya kita mengevaluasi ini kurangnya kira-kira apa ya daripada kita kena nggak mau ngasih materi depan depan audiens, penting kita evaluasi sejak awal gitu. Nanti Betul. sesuai dengan jam terbang Bapak Ibu nanti ada laporan berkala ya. Kalau Anda mau ngajar kan mau ngobrol ke kita, mau tanya ke kita kasih kesempatan untuk diskusi Pak. Jelas ya Pak Nugroho ya. Penjelasannya itu Pak. Nanti ini bisa diputar ulang ya, rekamannya ada nanti. Oke Pak Nugroho, cukup clear ya. Oke Pak, sip. Wah itu. Itu ada lagi kawan-kawan, Pak Nugroho sudah kasih jempol ini. Silakan Bapak Ibu Monggo sekalian yang yang lain. lain-lain baiknya dinyalakan Bapak Ibu videonya ya. Supaya tahu.
supaya tahu wajah-wajahnya calon-calon trainer kita. Beberapa orang belum open kamera. Gimana Bapak Ibu? Ayo disampaikan karena nanti saya segera akan bikin undiannya dan bagian-bagiannya diprotoli jadi 4 atau 5 gitu Pak nanti Pak. Tapi Iya. protolannya itu menyesuaikan jumlahnya. Misalkan orangnya 10 ya 5 berarti 22 gitu ya. Misalkan 9 ya 33, misalkan 15 ya 55 gitu. Bu Ya. Muslia lagi silakan Bu Muslia yang tadi putus-putus Bu. Silakan dibuka mic-nya. Ya, baik. Eh, terdengar Pak Dani? Ya. Terdengar Bu tapi putus-putus tadi Bu. Sekarang terdengar nih. Sekarang oke. Sejauh ini lancar Bu. Ya, baik. Jadi begini Pak Dani, saya itu setiap programnya Logos dipresentasikan Pak Faiz, saya itu selalu ikut. Nah, Hmm. SPHT ini saya nggak tahu kok bisa-bisanya saya sudah DP. Padahal saya belum lunas, tahu-tahu dapat tagihan. Saya tahu-tahu dapat tagihan dari Mbak Lia, begitu Pak Dani. Nah, waktu itu karena saya merasa belum lunas, DP waktu itu 2 juta ya Pak. Terus saya itu belum berani, wah saya masih kan ikut CHP kemarin, ikut Abandon, ikut LHI, apa yang Ramadan? DLI. DLI. Nah, jadi saya belum sempat lihat-lihat. Nah, kodarullah sempat dikirimkan rekaman sama Mbak Lia. HP-nya kemarin sempat ngehang, berartinya terreset. Jadi materi itu pernah ku intip sekali saja Pak Dani. Dan saya kayaknya merasa belum siap deh. Saya sempat sama Mbak Lia bilang begini, Mbak Lia nanti SPH, nanti-nanti saja untuk TFT-nya. Saya bilang ini rencana pengen ikut holistic happiness yang master lagi. Bagaimana Pak? Saya ikut periode yang berikutnya. Ya, kalau saya nggak apa-apa diselesaikan secara adat dengan Mbak Lia Bu. Kan kita tim pengajar. Administrasi dengan Mbak Lia ya Bukan, Bu ya. bukan maksud saya SPHT ini saya ikut periode yang berikutnya juga gitu Pak. Oh, kalau Oh lah itu iya jawabannya Bu. di saya, Bu. Karena kita Bagaimana? tidak tahu, jawabannya ada di saya. Karena kita tidak tahu, Bu, kapan program STHT ini akan kita buka lagi. Jadi, Oh gitu ya Pak. Waduh. ya peserta STHT yang sekarang ini dengan segala hak dan kewajiban Bapak Ibu sekalian, beserta hak dan kewajiban dari kami, dari perusahaan, harus segera saling menyelesaikan hak dan kewajibannya masing-masing dari peserta maupun dari perusahaan. Setelah ini selesai akan ada lagi nggak Pak? Kemungkinan ada, tapi entah kapan. Karena sama seperti kalau saya ditanya, Pak, TS bulan depan ada nggak? Jawabannya mudah, ada, pasti ada tiap bulan. Pak, kalau saya nggak ikut mentoring abundance sekarang, ada lagi nggak? Kemungkinan ada, tapi kira-kira 3 bulan lagi. Mentoring abundance itu adanya setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali. CHHP besok itu Bu, yang live itu yang terakhir. CHHP besok. Setelah itu ada lagi nggak? Kemungkinan nggak ada lagi, adanya cuman on demand. Jadi makanya ini menjadi kewajiban kami dari perusahaan secara khusus saya dan Pak Dani untuk menyelesaikan ini gitu. Kalau boleh ikut nggak Pak untuk yang akan datang ya sebenarnya nggak dilarang, tapi entah kapan itu akan ada lagi gitu Bu. Itu mengenai kelas apa namanya STHT. Tapi seperti yang disampaikan Pak Dhani tadi, kalau mengenai hak dan kewajibannya dengan Mbak Lia, ya nanti Ibu sampaikan kepada Mbak Lia. Saya juga bisa bantu sampaikan ke Mbak Lia. Itu kalau urusan administrasi. Tapi kalau urusan kelas, eh, se- saya dan Pak Dhani nggak yakin, Bu, setelah ini kapan akan ada lagi, gitu. Mungkin ada nggak? Mungkin ada, tapi tahun depan, itu pun kalau kita masih punya umur, gitu Bu. Ya, ya. Dan justru sebenarnya Berarti justru forum ini
niatan kami berdua adalah bagaimana mengoptimalkan waktu yang ada dan apa yang bisa kami bantu berdua, Bu. Kan itu tadi opening kami berdua. Apa yang masih bisa kita kejar, apa yang masih bisa kita bantu. Gitu. Karena kami juga nggak pingin kok, Bu, Bapak Ibu sekalian gagal di tengah jalan atau hasil belajarnya kurang memuaskan, itu juga tentu saja ya kami nggak kepingin seperti itu. Kami pengen mengoptimalkan. Kalau kami nggak kepingin mengoptimalkan, ngapain kami berdua bikin forum seperti ini sekarang? Kan gitu. Gitu ya, Bu Musli ya. Mudah-mudahan bisa tertangkap. Baik. Berarti Sip. bisa minta rekaman materinya lagi ya Pak Iwan. Materi yang malam ini, rekaman ini, malam Bukan ini. materi TFT-nya. Oh, sebelumnya Ibu belum punya, belum dapat. Pernah di-share Mbak Lia karena HP-nya sempat terreset, semua data hilang, jadi saya belum Oke. belum Oh, oke. Baik, Bu. Baik, kalau masalah materi baik, TFT-nya bisa kami kirim ulang. Yes. baik. Ya, terima kasih Mbak Ina. Ya. Mbak Novi ya, silakan Mbak Novi. Ya, Assalamualaikum. Selamat malam dengan bahagia, Pak Denny, Pak Iwan. Pada akhirnya saya bisa bertatap wajah walaupun lewat video atau lewat Zoom ini ya, Masya Allah. Eh, ini merupakan sebuah kesyukuran yang luar biasa buat saya. Ternyata rezeki itu memaksa untuk terus datang. Eh, jadi saya itu dulu ikut apa program ini karena memang saya senang belajar. Apapun yang ditawarkan Mas Rama, saya ambil. Jadi karena saya ingin banyak belajar. Kemudian eh, di materi yang ini karena itu adalah apa waktu itu namanya ya? Trainer of Training of Trainer ya. Saya lupa. Itu saya tanya sama Mas Rama apakah nanti ada keterikatan seperti itu karena saya belum bisa terikat kalau memang ternyata dari setiap tahapan nanti kalau misalnya setelah ujian kemudian keluar sertifikasi dan lain sebagainya itu nanti saya ada keterikatan. Mas Rama bilangnya tidak gitu. Kemudian begitu materinya datang berupa flash disk itu saya baca di situ ada namanya persyaratan-persyaratan tertentu dan setelah itu saya tidak banyak apa ya tidak banyak lagi merespon, oh berarti saya sudah memahami batasan saya di situ ada perjanjian karena di situ tertulis perjanjiannya. Ada perjanjian, saya lupa perjanjiannya yang jelas seperti mengikat begitu dan akhirnya saya close begitu. Gak apa-apa itu rezeki saya. Yang Allah pertunjukkan saat itu adalah yang seperti itu. Kemudian saya tetap mempelajari apapun yang sekiranya Pak Faiz share dan lain sebagainya. Terus saya juga mempelajari yang ada di grup seperti itu. Karena muatan awalnya memang bukan untuk menjadi trainer. Muatan awalnya karena ya ingin belajar, ingin terus bertumbuh gitu. Sampai akhirnya udah saya sudah melupakan itu, tapi tiba-tiba Mas Rama kirim WA, kirim itu lagi untuk bergabung di grup. Ini apa sih Mas Rama? Saya bahkan udah lupa, enggak ini saya punya PR Bu Novi gitu. Ya alhamdulillah ternyata memang malam ini saya ini namanya rezeki yang memaksa datang. Ada yang belum selesai dan memang perlu diselesaikan. Nah, saya mau mengucapkan terima kasih untuk Pak Dani dan Pak Iwan luar biasa untuk ketersediaan waktunya. Eh, saya merasa apa ya terpanggil lagi. Oh berarti memang ada proses yang belum saya selesaikan juga begitu. Kemudian selanjutnya yaitu tadi pertanyaan dari Bunda yang lain sudah terlanjur ditanyakan karena untuk materinya perlu dikirim lagi karena di flash di situ juga sudah saya simpan di mana saya lupa. Ditambah lagi waktunya mungkin perlu diperjelas karena kalau mendadak itu juga agak bingung kita. Begitu Pak Denny, Pak Iwan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau
Ini ada tanya juga Bu Rosmini, tesnya mulai kapan? Kita bersepakat aja Bapak Ibu. Karena ternyata ada juga yang udah dapat materi tapi lupa sampai naruh flashnya di mana, nggak tahu. Berarti kan belum dibuka, belum dipelajari ya. Mungkin ada yang udah lama banget gitu, ada yang belum siap sebenarnya, macam-macam ya masalahnya. Jadi kita bersepakat aja nanti Bapak Ibu, bagi yang ingin meneruskan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa raga. Nanti kita susun jadwalnya Bapak Ibu. Ini kan kelas pertama kita masih penjajakan ya. Yes. Jadi karena kita punya program udah lama Bapak Ibu. Dan kemarin dikasih tahu oleh Bu CEO tentang kawan-kawan yang ikut program TFT, maka kita ingin mendengarkan Bapak Ibu. Mengumpulkan data untuk kemudian kami olah, kami bicara internal ya. Tapi ya kabarnya akan segera Bapak Ibu dalam minggu inilah saya sama Iwan akan ngobrol. Tapi masalah jadwalnya kapan nanti kita sampaikan Bapak Ibu. Kita akan susun ulang yang sama-sama nyaman. Anda juga sempat belajar, sempat buka lagi, sempat melihat lagi, dan kita juga ingin Anda semua lulus dan berkualitas dan segera balik Ya, modal Bapak Ibu. ya, Segera ya. ngajar supaya Anda semua juga bisa mendapatkan penghasilan. Jadi sama-sama bertingkat baik ya. Iya. Masalah jadwal bisa kita sampaikan, nanti bisa kita evaluasi. Dan sekarang kami ingin banyak mendengarkan Bapak Ibu, supaya kita punya data yang valid, sehingga kita banyak menyusun rencana berikutnya. Gitu Bu Novi ya. Aman Bu, tenang aja Bu. Ya, itu ya. Kan Gitu Pak Iwan. sebenarnya, iya, iya. Benar sekali yang disampaikan oleh Pak Dani. Dan itu kan relevan dengan yang disampaikan Bu Musliha. Ini tadi barusan Bu Rosmini juga sampaikan di grup chat. Pak belum siap Pak gitu. Bahkan flash disknya kemana? Jangan-jangan sudah jadi pupuk gitu kan? Fosil, fosil. Jangan sudah jadi makanan ikan gitu. Nah, justru karena itulah kami buatkan forum ini supaya kita bisa dialog. Tadi barusan saya baca di chat kata Bu Musliha, Pak belum siap. Kami tahu Bu, maka kami tidak ingin mendadak. Justru kami ingin membuat forum ini supaya terjadi dialog di antara kita. Tapi bahwa ini adalah sebuah kewajiban yang harus diselesaikan, iya gitu. Baik dari kami perusahaan, saya dan Pak Dani mewakili perusahaan, ya kami harus selesaikan kewajiban kami. Nah, kewajiban Bapak Ibu sekalian juga harus segera diselesaikan. Kalau enggak itu nanti kewajiban gantung eh, sampai kapan? Sementara kami masih punya program-program yang terus berjalan gitu. Ya, makanya kalau ditanya, Pak, kapan ada lagi? Kami bahkan belum tahu. Kami belum tahu. Paling enggak sampai tahun ini tidak akan ada lagi gitu. Paling tidak sampai tahun ini. Tahun depan ada enggak? Mungkin ada, tapi memang tahun depan akan dibicarakan lagi. Belum siap, ya mari kita siapkan bersama-sama. Bukannya tadi di awal saya dan Pak Dani justru membuka peluang itu. Apa yang bisa kami bantu gitu, Bapak Ibu sekalian. Nanti seperti yang disampaikan Pak Dani, saya akan mengulangi lagi. Ujiannya ada dua, ujian tertulis. Ujian tertulisnya pakai Google Form, nanti kita sepakati tanggal sekian, jam sekian. Nanti ada pilihan berganda kok. Dan gandanya ganda campuran lagi. Pasti menyenangkan ganda campuran dibandingkan eh, ganda putra gitu. Karena putra, karena Ya, putri saya ganda masih oke putra sih Pak. itu saya dan Pak Dani itu kan sama-sama tidak tertarik pada dasarnya. Tapi kalau ganda campuran menyenangkan. Pasti nanti ada kami berikan jadwalnya ganda campuran. Pak, bagaimana dengan presentasi? Nah, kalau presentasi nanti kami undi siapa kebagian apa. Harapannya Bapak Ibu sekalian bisa menguasai semuanya. Tapi begitu kami undi, ya begitulah ujian Bapak Ibu sekalian. Harapannya Bapak Ibu sekalian paham semuanya, siap semuanya, tapi tetap yang diujikan kan hanya apa? em, Perwakilan dari materi. Gitu ya. Mudah-mudahan ujiannya jangan mendadak, Pak, gitu. Kematian itu selalu mendadak, Bapak Ibu sekalian. Yang namanya ujian hidup itu selalu mendadak. Dan kita nggak akan pernah siap dengan yang namanya ujian kehidupan. Jangan khawatir. Anda lihat yang namanya Pak Dani itu selalu menghadapi ujian kehidupan yang selalu mendadak datangnya. Demikian juga kita semuanya. Pak Jasmi, Siapa? monggo Pak, sudah saya buka mic-nya. Oke, boleh silakan. Baik, terima kasih Pak Dani, Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk belajar
di STHT ini adalah tahap dari saya ikut TS sebelumnya, yang saya ketemu Pak Dani dengan Pak tapi dengan Pak Iwan saya tidak ketemu. Mungkin Pak Iwan sedang dalam kegiatan tugas yang lain waktu itu. Alhamdulillah setelah ikut TS dan selanjutnya saya ikut STHT ini, saya ada sedikit kesamaan tadi ya, dengan Bu Novi, yaitu hanya ingin bertumbuh, dan sebetulnya niat awalnya adalah saya berprofesi jadi guru ngaji, guru ngaji kampung. Selanjutnya saya ingin punya sedikit ingin lebih lagi bermanfaat. Jadi saya menambah ilmu dengan TS ini. Selanjutnya saya lanjutkan dengan STHT. Yang saya karena fenomenanya adalah yang di kampung itu adalah anak-anak yang candu rokok, anak-anak yang candu game, gitu. Anak-anak yang nggak suka buah, kira-kira yang alergi buah, yang alergi nasi, gitu. Alhamdulillah dari saya ikut TS itu di bulan September, tanggal 12-13 kalau tidak salah. Terus saya di 2024 selanjutnya saya lanjutkan nonton video ini. Saya lebih banyak praktek Pak Iwan dan Pak Dani. Untuk sampai saat ini saya udah 100 sampai 150 kurang lebih. Dan itu alhamdulillah wasilah dari ilmu chef ini saya bisa manfaatkan untuk 150 orang. Yang paling menarik dari perjalanan setelah mengikuti ilmu ini adalah sampai anak yang keseleo bisa disembuhkan dengan TS. Selanjutnya yang sakit gigi parah gitu, hadiah yang Allah berikan lewat TS ini sampai saat ini belum menjadi materi sih, tidak berupa materi. Jadi saya baru menyelesaikan S2 saya yang kedua. Ketika itu tukang fotokopinya itu sakit gigi gitu, sehingga tidak maksimal. Akhirnya saya tanya, Mas sakit gigi? Iya sakit gigi. Mau saya coba sembuhkan nggak? Coba boleh. Akhirnya saya tapping. Ini udah berapa lama sakit gigi? 2 minggu katanya. Akhirnya saya tapping. Saya cuma dikasih gratis saja, di gratis fotokopi jilid tesis saya. Dari perjalanan itu yang belum saya kuasai adalah 3P-nya Pak Iwan sama Pak Dani. Hanya itu, karena lebih banyak praktek, dan untuk di file yang saya terima yang di awal-awal kan pengenalan chef itu apa dan bagaimana kerja chef tersebut gitu, sehingga yang lebih banyak tersampaikan ya poin-poin awal. Nah, sehingga kalau yang 3P itu tidak dalam sebuah forum seminar, namun lebih banyaknya ngobrol gitu. Jadi mungkin untuk ujian ini saya sudah seandainya ujian presentasi itu dilakukan malam ini, saya sudah jelas punya kelemahan di yang 3P, saya belum menguasai, kira-kira gitu. Mungkin kalau ada kesempatan nanti untuk pendalamannya 3P, kan kalau 3P di dalam video lebih banyak disampaikan oleh Pak Iwan kalau nggak salah itu. Ketika Pak Iwan posisi sedang ada di India kalau nggak salah videonya itu. Oh, saya lagi di India ya Pak ya? Iya, video yang saya terima itu, yang bersama Pak Faiz, yang dibuka oleh Pak Faiz. Selanjutnya selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Dani video itu, dan 3P itu Pak Iwan posisi sedang ada di India. Kalau nggak salah sih.
Di India apa yang jelas lagi di luar negeri, apa bergantian apa laptopnya dengan laptopnya Pak Faiz. Kira-kira gitu waktu itu. Itu yang ingin saya sampaikan sejauh ini. Untuk praktek alhamdulillah saya sudah banyak melakukan. Selanjutnya yaitu yang 3P, saya belum banyak menyampaikan secara forum resmi. Lebih banyaknya 3P itu saya sampaikan secara ngobrol gitu. Dan saya juga selain di TS, saya memadukan TS ini dan STHT ini dengan grafologi. Saya sebelumnya belajar grafologi, handwriting analysis. Jadi saya melihat keluhan dari klien dari dua sisi. Yang pertama dari handwriting analysis, yang kedua dari penyembuhannya, wasilahnya safe untuk mengetahui gejalanya apa dari tulisan tangan. Yang qadarullah masyafa'al, saya pernah menggagalkan salah satu karyawan yang ingin mencoba bunuh diri. Nah, jadi saya melihat tulisan tangannya itu dan apa tanda tangannya, ada indikasi dia memiliki tekanan batin yang cukup besar. Nah, akhirnya dengan TS saya menjadi jembatan wasilah untuk menggagalkan tragedi tersebut. Gitu Pak Iwan dan Pak Dani. Baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, cerita-cerita semacam ini kan sangat menyenangkan ya. Karena bagi kami hal-hal seperti inilah yang sering kali membuat kami itu terus berupaya, berusaha dan bertahan di ranah ini. Karena kesempatan untuk bisa membantu orang lain atau bahkan mungkin ekstrimnya kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya orang lain itu ada gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk itulah kami berdua di sini memang mendorong Bapak Ibu sekalian untuk segera menyelesaikan program ini supaya Bapak Ibu sekalian bisa segera mandiri dan legal, tersertifikasi gitu loh. Kalau betul Bapak ikuti TFT-nya itu ketika saya di India, itu artinya 1,5 tahun yang lalu Pak. Itu Februari 2024. Ini bahkan saya baca di WA yang ditulis oleh Bu Mus itu terdaftar STHT bulan Oktober 2023. Artinya hampir 2 tahun yang lalu. Saya cuman khawatir betapa dolimnya kita, Bapak Ibu sekalian, dan saya bersama Pak Dani, kita kedua belah pihak ini sama-sama dolim karena sudah begitu banyak membuang kesempatan untuk menyampaikan, mensiarkan, mendakwahkan sesuatu yang memang sudah kita pelajari, atau jangan-jangan kita tidak sungguh-sungguh mempelajari ini. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian itu tadi menyatakan Pak belum siap, Pak Dani tolong kalau ngasih jadwal jangan mendadak gitu. Justru itulah gunanya forum ini Bapak Ibu sekalian, supaya kita punya pemahaman yang sama, apa yang menjadi kendala Bapak Ibu sekalian kami akan tampung. Nanti ketika kami secara internal sudah pastikan, percayalah bahwa itu tidak akan pernah mendadak. Nanti ujiannya, kisi-kisinya ini tanggal sekian, waktunya sekian lama, pasti tidak mendadak. Demikian juga ketika presentasi diundi, Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan waktu yang cukup. Saya hanya khawatir kalau kita mendasarkan pada tidak siap, kita nggak akan pernah siap. Sudah belajar 1,5 tahun, bahkan sudah dari Oktober 2023 hampir 2 tahun. Bahkan sesungguhnya saya dan Pak Dani itu menganggap bahwa program ini sudah selesai. Terus ternyata kami cek data internal, ternyata banyak yang belum selesai. Akhirnya saya dan Pak Dani diminta untuk menjadi penanggung jawab program ini. Ya mari kita selesaikan bersama-sama. Saya dan Pak Dani menjalankan kewajiban kami, Bapak Ibu sekalian jalankan kewajibannya.
Dan nggak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian. Pak, nanti kalau gagal gimana? Kalau kalau gagal berarti belum berhasil Bapak Ibu sekalian. Don't worry. Tapi kami juga tidak ingin merendahkan program kami, merendahkan kualitas kami sendiri, sekedar basa-basi terus kemudian semuanya lulus, ya enggak. Kami punya program CHHP yang tidak semuanya lulus. Kami punya program CHHP yang kedua besok akhir Juli akan kita mulai dengan materi yang berbeda, dengan tokoh yang berbeda. Dan saya juga sadar bahwa nanti akan selalu saja ada yang tidak lulus gitu loh. Pak, apakah ada kesempatan untuk mengulang? Kemungkinan ada. Tapi kalau saya ditanya, Pak, kalau STHT kapan mengulangnya, kesempatan ada? Saya enggak tahu kapan ada, tapi peluang itu ada. Dan mestinya Bapak Ibu sekalian nggak perlu berpikir ke sana. Itu hanya membebani diri sendiri, Pak, nanti kalau saya nggak berhasil gimana? Kalau saya nggak siap gimana? Loh, kenapa yang dipikirkan itu ya? Kenapa nggak berpikir sebaliknya? Gimana caranya saya siap, gimana saya berhasil, saya dapat sertifikat, dan saya segera mengembalikan investasi saya. Nah ini Bapak Ibu sekalian investasi sekian lama nggak selesai-selesai. Bapak Ibu sekalian gantung, saya juga gantung, Pak Dani juga gantung, dan kita sama-sama nggak selesai ini anunya, kewajibannya masing-masing. Tapi saya senang mendengar ceritanya Pak Jasmi tadi. Kita punya peluang untuk membantu orang lain, meringankan bebannya orang lain. Pak 3P saya belum mantep. Don't worry Bapak Ibu sekalian. Kita selalu punya ada sisi-sisi yang kita merasa nggak mantep, nggak siap, ya nggak apa-apa. Banyak-banyak tahajud Pak, semoga nggak dapat 3P. Ya Pak. Tapi kalaupun Sama dapat izin 3P, saya ingin nggak bertanya apa-apa. lagi. Anda ceritakan tentang pengalaman aja kok. Mudah-mudahan tetap bisa mengalir. Siap, siap, siap. Siap Pak. Izin bertanya lagi Ya. Pak Iwan sama Pak Dani mengenai sertifikat nanti yang didapat. Itu kalau tidak salah di video itu juga dijelaskan bahwa sertifikat itu hanya berlaku 2 tahun. Nah, sebelumnya niatnya kebanyakan orang ketika memperkenalkan ilmu baru, kadang-kadang orang itu ya apa mempertanyakan lu lu apa belajar dari mana? Lu jangan-jangan ini ilmu gaib apa ilmu apalah kira-kira gitu. Sehingga butuh diperlihatkan apa sertifikatnya gitu. Sehingga pengalaman saya ketika itu lagi di rumah sakit. Lagi di rumah sakit, saya baru daftar STHT. Setelah itu saya pengen saya mengantar istri saya ketika itu berbarengan dengan ibu-ibu yang di kursi roda. Ibu-ibu itu tidak bisa jalan pasca operasi. Tidak bisa jalan pasca operasi. Sebelum masuk, ibu-ibu itu masuk ke di nomor 5, saya di nomor 6. Sebelum itu saya bilang, Ibu sakit apa? Saya nggak bisa jalan pasca operasi usus buntu. Oh gitu. Akhirnya karena saya belum punya sertifikat STHT, saya memperkenalkan dirinya, Bu, saya alumni pesantren, saya belajar ilmu chef di Hotel Fasaka, ilmu ini seperti ini, saya jelaskan. Akhirnya ibu itu mau. Ibu mau bantu saya, Ibu mau saya bantu untuk bisa jalan. Ya mudah-mudahan saya menjadi wasilah ibu bisa jalan. Akhirnya saya tapping sebelum ibu itu masuk ke giliran nomor 5. Qadarullah masyafa'al, akhirnya ibu itu bisa jalan sebelum masuk ke ruang pasien gitu. Nah, di dalam video tersebut bahwa sertifikat itu hanya berlaku 2 tahun. Selanjutnya ada perpanjangan. Kalau nggak salah sempat disampaikan bahwa biayanya itu 970. Tapi saya tidak mempermasalahkan mengenai biayanya. Yang saya tanyakan apakah nanti setelah selesai ini ilmu ini akan tetap berkembang atau hanya pendalaman saja. Begitu Pak Iwan. Kalau Bapak Ibu sekalian
pernah belajar chef dengan Pak Faiz atau dengan Pak Dani atau dengan saya yang lebih dari 2 tahun, kalau ada loh ya, pasti pasti tahu bahwa teori-teori, landasan ilmiah, materi, teknik kami itu selalu berkembang, Pak. Bahkan hari ini Pak Faiz sedang ada di Australia, akan mengikuti Kongres Happiness Dunia di Sydney selama 5 hari. Yang itu nanti pasti akan memperkaya landasan ilmiah kami, pasti akan memperkaya teknik kami. Nah, kami juga tidak mau alumni kami itu kemudian berhenti materinya, berhenti pemahamannya. Untuk itu perlu diupdate dan diupgrade minimal 2 tahun sekali. Minimal, minimal Pak. Jadi kalau kata Pak Faiz, guru yang berhenti belajar tidak layak mengajar. Karena pada dasarnya apapun pemahaman kita, itu 2 tahun kemudian sudah tidak lagi update gitu. Hari ini Pak Faiz belajar ke Australia, yang itu nanti akan menjadi pengayaan dari materi CHHP kami besok di akhir Juli, Pak. Dan kami sadar betul, Anda bisa tanyakan itu Pak Dani. Dulu ketika di tahun 2010, 2011, 2012, betapa banyak em, apa namanya company-company yang mengajarkan teknik typing. Selain Logos, Logos punya yang namanya Chef. Tapi selain Logos, itu ada beberapa orang, ada beberapa personil, ada beberapa perusahaan yang juga mengajarkan teknik typing. Hari ini nggak ada, Pak. Kenapa nggak ada? Ya karena mereka tidak memperbarui ilmunya gitu loh. Ya ketinggalan zaman, nggak update dengan situasi, ya kehilangan pasar, kehilangan kemampuan bertahan gitu. Ada ilmu yang sampai hari ini tetap, ilmu membaca ABCD gitu, alif bata itu tetap. Tetapi sebagian besar ilmu yang lain itu sudah berubah, bergeser, berkembang. Begitu, Pak. Baik, baik, baik. Yes. Dan don't worry, Pak, don't worry kalau memang kita itu suka mengajar, pasti kita suka belajar, pasti itu. Karena kalau kita nggak suka belajar, biasanya kita juga nggak mau mengajar. Dan ngomong-ngomong kita nanti akan malu sendiri. Omongan kita, pelajaran kita itu sama dengan tahun yang lalu, dengan 2 tahun yang lalu, dengan 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Ya, ya, kita sendiri sudah nggak bisa menyampaikan sesuatu. Pak Dhani, ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau disampaikan? Ya, ya. Jadi kalau secara teori Mas, ilmu itu tiap 2 tahun itu berlipat dua Mas. Hmm, Jadi kalau sekarang ilmu di dunia ada 1 juta, 2 tahun lagi 2 juta Mas. 2 tahun lagi 4 juta Mas. Jadi yang kita ketahui sekarang 2 tahun lagi kurang relevan. Dan kenapa dibatasi 2 tahun? Ya 2 tahun waktu yang cukup Mas. Kalau ada 2 tahun nggak gerak sama sekali ya buat apa jadi trainer? Harusnya udah sangat balik modal itu. Ya. Dan yang paling penting untuk kali ini ya kita collect data, Bapak Ibu pengennya nyampaikan apa, kita nanti pas internal, kemudian kita akan olah, ya. Tadi kan ada bilang jangan tergesa-gesa, ya enggak. Nanti pasti kita umumkan materinya apa aja, ya nanti kita undi gitu. Ini kan kelas pertama banget yang kita nyambung tali silaturahmi lagi, Bapak Ibu, setelah lama kita nggak ada koneksitas ya. Jadi semua apapun yang Anda sampaikan ke sini ya oke. Tadi udah sampaikan Pak Iwan, kalau nggak lulus ya ujian lagi nggak apa-apa tuh. Tapi kan nggak boleh dengan adanya ujian Anda sembarangan gitu. hmm, Pokoknya nanti kan ada ujian lagi, gampang saya nggak lulus, nggak serius, tapi kan nanti ujian lagi sampai kapan, Pak? Saya biasanya batasi 2 kali, Bapak Ibu. Ya, ujian pertama dan remedi cukup. Kalau kayak gitu seperti rekaman, sebulan disuruh rekaman, nggak belajar, nanti begitu dekat hari akhir, Pak, saya belum lihat loh. Materinya aja sebulan, rekamnya sebulan, 2 bulan loh. Itu kan berarti nggak niat, Bapak Ibu. Anda berarti nggak serius gitu loh. Makanya kita batasi kalau kawan-kawan. Karena kita ada pengalaman. Kita tuh ngajar 2005 Bapak Ibu. Jadi kita udah hafal gitu ya.
Tapi masalah keluhan apapun, masukan apapun, ide apapun, pasti kita Ya. akan akomodir. Ya. Dan nggak usah khawatir, nanti saya kebagian apa, berapa lama belajarnya, ya kita omongkan ini sekarang. Gitu. Karena nanti Bapak Ibu setelah datanya masuk, maka kita butuh masukan dari Bapak Ibu, baru kita godok, baru dalam minggu-minggu inilah kita kasih pengumuman lain. Dan akan ada meeting lagi Bapak Ibu. Kenapa kok nggak diundi sekarang Pak? Lah ini kan baru tadi yang daftar di kelas saja masih dikit Bapak Ibu. Ini pesertanya lebih dari ini. Mungkin karena mendadak, mungkin karena dia masih ada kesibukan. Jadi nanti pertemuan kedua baru Bapak Ibu clarity-nya kita berikan. Apa itu? Ya. Satu tentang bagian-bagiannya, ya. Kapan bagiannya ujiannya, enaknya kapan? Kapan siapnya? Apakah semua udah dapat ujiannya? Lah ini kalau nanti flash disknya aja hilang jadi fosil Bapak Ibu. Anda ujian, Anda ujian ya nggak bisa. Kan itu butuh dengan admin, butuh dengan IC dulu, minta kirim materi dulu, ngirimnya juga butuh waktu dulu gitu. Jadi santai dan rileks Bapak Ibu, tapi tetap berprogres ya. Jadi nanti kita akan ketemu lagi Bapak Ibu mungkin minggu depan ya, minggu depan kita akan ketemu lagi dengan lebih detail. Kalau sekarang kan kita agendanya mendengarkan Anda semua. Ya. Pengennya seperti apa, mana yang kita akomodir dan agenda selanjutnya seperti apa. Kalau sekarang mau diundi ya peserta belum lengkap. Kalau Anda mau ujian apalagi ya Anda belum punya materi. Jadi ya santai rileks, sampaikan yang ingin Anda harapkan, kemudian kita godok minggu depan insya Allah atau yang kita sepakati kita akan ketemu lagi. Karena anggota grupnya belum lengkap itu Bapak Ibu. Gitu Pak Iwan ya, sepertinya ya. Ya, siap. Atau ada lagi Bapak Ibu? Karena Pak izin satu lagi Pak, saya mau tanya satu lagi. Ketika setelah TS itu kan ada apa namanya, ada program yang disampaikan ya untuk apa kursus selanjutnya, siapa yang mau jadi trainer, siapa yang mau jadi apa terapis dan sebagainya. Terus sampai ada program-program abundance dan sebagainya. Saya mau minta arahan. Seandainya ingin betul-betul mendalami ilmu chef ini, langkah-langkahnya apa saja, apa kursus apa lagi yang perlu kami ikuti. Yang pertama TS, siapa TS sudah, dan itu yang menurut saya ada kolerasi apa namanya sambungannya ketika mau mengajarkan itu STHT itu pas. Nah setelah STHT ini apa nih Pak gitu, sehingga ilmunya tetap nambah berkembang dan juga mungkin fokus dalam satu titik itu menjadi terapis gitu. Mohon arahannya Pak Iwan, mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya. Kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan, sebenarnya setiap bulan kami ini punya program yang berbeda dengan apa namanya, dengan materi yang berbeda dan itu free. Ini hanya untuk kami ingin menunjukkan bahwa kami ini terus berkembang, belajar, dan kami ingin memberikan kesempatan kepada semua orang untuk terus berkembang dan belajar, Pak. Setiap bulan kami ada program yang namanya Chef Academy atau VIP dan itu free, Pak, selama 3 hari berturut-turut, 3 malam berturut-turut. Itu pasti. Setidaknya itu, Pak, supaya apa ya, kita punya pikiran yang terbuka, open minded, fresh dengan ilmu-ilmu baru, dengan teknik-teknik baru. Nah, kalau program yang reguler kami adakan, Pak, satu yang namanya TS itu setiap bulan, kemudian ada yang namanya mentoring abundance, itu 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Dan itu sifatnya online. Di luar itu ada yang namanya mentoring CHHP, Certified Holistic Happiness Practitioner. Itu secara khusus berbicara tentang kebahagiaan. Kebahagiaan pribadi sendiri maupun kebahagiaan lingkungan, namanya komunitas. Kebahagiaan melalui berbagai cara. Secara fisikal, olahraganya apa, secara mental, apa yang dipelajari, secara spiritual, bagaimana mengelola hati, secara family, bagaimana mengelola keluarga supaya happy. Wah, ini kalau saya jelaskan jadi panjang. Itu ada yang namanya CHP. Di luar itu, Pak, ada yang namanya mentoring TS. Mentoring TS itu sangat mirip dengan TS. Bedanya kalau TS itu 2 hari full,
dari pagi sampai malam. Kalau mentoring TS itu 25 kali pertemuan online, memaksa kita untuk praktek. Nah, apakah Bapak Ibu sekalian harus mengikuti itu semuanya? Kalau Bapak Ibu sekalian seorang pembelajar, ya itu kesempatannya. Tetapi apakah itu hukumnya wajib? Enggak, Pak. Itu enggak wajib. Tapi Bapak nanti akan tahu dengan sendirinya kira-kira mana yang paling relevan dengan Bapak. Saya nggak bilang itu wajib, tapi itu sunat muakkad, Pak. Kira-kira begitu em, dari saya. Ada lagi yang lain? Oh, itu Busia. Busia, Pak Dani, kalau ada yang mau disampaikan. Usia sebelah mana Pak? Kok nggak kelihatan ini? Present ya Busia, atau gimana? Nggak ada. raise hand, open Oh iya, silakan camera. dibuka Bu, mic-nya, sampun. Putih soalnya nggak kelihatan. Assalamualaikum Pak Iwan, Pak Dani, dan Ibu Bapak semua. Saya ingin bertanya aja nih, Pak Iwan dan Pak Dani. Sebetulnya untuk mengajarkan teknik chef ini, itu ketika kita udah selesai TS, sudah boleh atau harus punya sertifikat sebagai trainer dulu kayak yang sekarang ini nih? Gitu gimana Pak? Untuk legalnya nih, atau kita sudah boleh sana karena sebenarnya setelah TS itu ya kan disuruh praktek. Nah, praktek itu kan sebenarnya kita ngajarin gitu. Itu sebenarnya sudah halal atau belum gitu, Pak? Atau harus sertifikat dulu gitu di STHT ini. Terima kasih, Pak. Iya, Bapak Ibu sekalian, ini ada dua hal yang berbeda yang dicampur adukkan. Yang kami tekankan di saat TS itu pasti kami minta untuk praktek. Bukan Praktek dan ngajar Bu. praktek, bukan mengajarkan. Nah, tadi dikatakan, Oke. kan kalau praktek itu mengajarkan, Pak. Enggak, praktek itu artinya menterapi. Menterapi diri sendiri maupun orang lain. Baik terapi fisik maupun emosi, tapi tidak untuk mengajarkan. Kalau praktek, hukumnya memang wajib sebagai orang yang paham untuk membantu orang lain. Tapi kalau mengajarkan, hukumnya jadi haram, Bu. Kenapa? Hmm. Karena ada momen-momen yang kita tidak yakin apakah Bapak Ibu sekalian bisa mengendalikan. Ketika 3P, gimana ya caranya kalau orangnya terus kemudian emosinya berlebihan? Kalau kitanya saja sendiri belum selesai 3P, bagaimana mungkin kita mengajari orang lain 3P? Kalau kita sendiri aja belum bisa menterapi orang lain dan menterapi diri sendiri, bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan teknik terapi ini pada orang lain? Jadi, Bapak Ibu sekalian tolong bedakan ya antara praktek, menterapi orang lain, membantu diri sendiri, fisik maupun emosi dengan mengajarkan. Nah, kalau mengajarkan, memang idealnya orang yang diajari itu memberikan energinya, upayanya kepada kita. Sehingga ibu pun dibayar. Sehingga fair. Nah, untuk sampai di situ, kami membuat sertifikasi bahwa ibu certified berhak dan layak untuk mengajarkan, berhak dan layak untuk mendapatkan bayaran bahkan dari situ. Tapi kan Ya, kemudian diskusinya biasanya bergeser, Pak, saya nggak mau dibayar ya nggak apa-apa. Nanti bayarannya tolong ditransfer ke Pak Dani dan Iwan. Itu nggak apa-apa juga gitu loh. Jadi iya, iya, tolong Pak. jangan dicampur adukkan hal-hal yang memang berbeda gitu loh. Anda layak untuk dibayar. Dan untuk itu kami harus yakinkan bahwa Anda layak. Kami harus uji. Kami harus yakinkan bahwa Anda layak dapat sertifikasi. Perkara kemudian Pak saya nggak mau dibayar, lah itu beda urusan. Iya, oke. Gini Pak Iwan, kayaknya kebetulan karena saya konselor, jadi misalnya yang datang ke ruang praktek, itu kan saya tapping. Tapi misalnya si tappingnya ini dia melakukan, saya melakukan, gitu. Terutama kalau itu laki-laki. Nah, pada akhirnya dia kan jadi bisa tuh Pak. Itu termasuk mengajarkan atau tidak ya? Kalau dia bisa berdasarkan apa yang Ibu terapikan, itu di luar kendali kami, Bu. Tapi Hmm. Ibu pasti bisa bertanya pada diri sendiri. Ibu itu niatnya menterapi atau mengajarkan?
As long as Terapi, Pak. itu, ya sudah. Karena tadi ada Oh, kalimat di oke. awal, Pak kan menterapi itu sama dengan mengajarkan. Kami harus bisa pastikan, Pak, tidak. Menterapi dan mengajarkan itu dua hal yang berbeda. Transfer ilmunya Oke. berbeda, transfer energinya juga berbeda. Kalau saya ngajari, saya pastikan apa yang Anda pelajari itu benar, dengan cara yang benar. Tapi kalau saya terapi dan Anda belajar dari proses terapi yang saya lakukan, lah itu di luar kendali saya. Kalau Anda bisa sendiri berdasarkan terapi yang saya sampaikan, nggak bisa dikendalikan, Bu, dan nggak apa-apa juga. Karena memang ada Oke. orang-orang tertentu yang punya kemampuan belajar secara otodidak dengan diterapi kemudian belajar. Tapi Soalnya kan kan dia bukan datangnya berkala, Pak Iwan. Jadi datang per minggu nih. Lama-lama kan dia jadi bisa juga gitu. di luar kendali kita, Bu. Itu nggak Dari apa-apa kembali ya. lagi Oke, kepada oke, nawa itu oke. ibu nawa itunya menterapi atau mengajarkan. Ya, kalau ke ruang konseling sih biasanya kan proses konseling ya Pak Iwan. Salah satunya saya pakai teknik SAFE ini karena saya pikir bagus gitu. Nggak Tapi apa-apa. kemudian si klien itu jadi bisa melakukan sendiri di rumahnya. Jangankan itu, Bu. Ibu kasih buku juga nggak apa-apa kok. Gitu ya. Oke, Iya oke. kan? Dia beli sendiri ke EC juga nggak apa-apa dan dia bisa belajar sendiri. Di YouTube juga banyak kok, Bu. Artinya memang secara otodidak dia belajar. Tapi bukan ibu yang berniat mengajarkan. Saya kasih tahu ya, titiknya di sini loh. Titiknya ini tujuannya untuk ini. Tak kasih tahu ya, pola kalimat setup itu begini, begini, begini. Caranya tune in begini. Kan beda. Ya. Iya. Cara ibu Oke. mendeliver, mempraktekkan terapi dengan mengajarkan beda. Settingan hatinya juga beda, Bu. Kalau ibu keliru Oh, dari oke. proses belajarnya, saya koreksi. Tapi kalau terapi kan enggak. Lakukan saja seperti yang saya lakukan. Kan begitu, Bu. Kan beda. Oke, oke Pak Iwan, terima kasih. Tapi ya Bu ya, karena saya itu juga bisa pengobatan macam-macam Bu. Ah, Oh, oke Pak Saya Dani. itu bisa Bu. Cuman saya bukan dokter. yes. Tapi apakah Ya. banyak orang yang bisa sembuh? Saya kasih tahu banyak Bu. Saya bisa tanya Yes. AI Bu sekarang. Oh, gitu Tapi ya apakah Pak saya Dani. dokter ya? Masya Enggak. Allah, Pak. Iya. Jadi nggak apa-apa. Saya belajar tadi macam-macam. Apakah saya nggak tambah sertifikasi? Saya nggak ngajar jadi pengajar ya bukan berarti bukan profesi saya. Jadi sesimpel Sebetulnya itu sih. saya yang termasuk Kalau agak maksa-maksa Mbak Lia untuk eh, segera ujian gitu Pak, karena iya, dalam waktu dekat saya tuh akan diminta mengisi materi gitu. Jadi saya nah Mbak kalau Lia ngisi tolongin dong. ngisi materi apalagi berbayar harus jadi trainer tersertifikasi Bu. Nah Yang jelas itu nggak boleh Pak, itu kalau Anda jadi belum ikut tapi tiba-tiba buka kelas itu nggak boleh. Ya gitu ya Bu ya. ya Clear ya. makanya saya mau WhatsApp beberapa kali Mbak Lia. Dan ya saya nggak tahu ya kalau misalnya ini terjadi terus jadi teman-teman lain terbebani, mohon maaf gitu. Karena saya, tapi ini masih beberapa bulan lagi. Jadi kemarin emang sempat saya WhatsApp. Cuman tadi tergelitik, lah nggak boleh ngajarin, tapi kok klien saya jadi bisa nih gimana ya gitu. Takutnya Nggak saya apa-apa baca kesalahan buku gitu. bisa Bu. Bisa. Ya oke oke baik Pak Dadi. Gitu ya. Terima kasih. Oke. Oke, clear ya Bapak Ibu ya. Karena eh, kalau udah clear kita cukupkan daripada terlalu malam. Tapi yang jelas kita akan ada next meeting Bapak Ibu. Tujuan kami adalah mengumpulkan data ya, mengkolek informasi. Jadi kalau ada informasi yang ingin disampaikan saya persilakan. Kalau enggak kita akan akhir sesinya Bapak Ibu. Monggo silakan. Ada sesuatu yang perlu kami terima atau kami kumpulkan datanya atau udah cukup dulu Bapak Ibu? Minggu depan Clear insya ya, Allah Bu? kita akan ketemu lagi Bapak Ibu ya. Ya, ya. Hmm. Pak Jasmi Sip. oke sudah sip. Kalau udah kita akhiri Sip. mungkin rekamannya juga Lebih ada bisa jempol. diputar ulang. Oke. Bu Novi ada itu Bu Novi. Silakan Bu. Terakhir mungkin ya. Silakan Bu sudah saya buka mic-nya. Silakan Bu Bu Novi. Novi sudah saya buka mic-nya Bu. Halo, Ya, Yes. monggo ya. silakan. Pak, tadi saya sedikit mendengar bahwa kalau buka kelas terus apa namanya tiba-tiba mengajarkan chef itu tidak boleh. Nah, ini saya apa namanya
terpancing ya untuk menjelaskan bahwa saya sudah ada lebih dari entah sejak kapan memang saya sering membuka kelas-kelas. Saya sering tampil di hadapan umum, saya juga pembicara, tapi itu perjalanan awal saya diawali dari EICT USA, dari IHC, dari hipnosis. Kemudian ada di dalam praktek terapi yang saya terapkan di kelas, itu ada EFT juga yang saya dapatkan dari IHC juga. Dan begitu belajar dengan Pak Faiz, ternyata itu juga bagian dari ilmu SEF yang ini dari EFT begitu. Tapi yang saya terapkan memang tidak sesempurna SEF, dan di situ menjadi garis besar buat saya nih. Jadi nggak enak saya. Sebentar ini mengaktifkan videonya kok gimana ya? Pilih avatar. Oke. Jadi seperti itu Pak. Nanti mungkin saya akan kirim ke Pak Dani video saya ketika mengisi materi itu. Di situ ada tahapan-tahapan hipnosis yang saya lakukan, kemudian ada juga deepening, dan juga ada belajar ketuk-ketuk juga. Tapi hanya beberapa ketukan yang memang diajarkan di EFT. Tapi itu saya waktu itu masih belum mengenal lebih dalam tentang SEF. Gitu. Wah, ini jadi sesuatu yang memancing saya untuk segera selesai dengan STHT nih. Iya Bu, seringkali Ya, gini, ya, EFT Iya, kita belajar dari manapun ya. iya Karena Mas Faisal betul. juga kembangkan EFT. Yang beda adalah EFT nggak pakai spirituality Bu. Iya, Anda bilang pakai EFT, tapi Anda ikhlas dan pasrah, itu pasti bukan EFT. Pak, ada muatan spiritualnya. Gary Craig itu mengajarkan spirituality saat dia ngajar Ultimate Chef Bu, mau pensiun. Dan itu hanya satu orang di Indonesia yang ikut hadir Bu, cuman Mas Faiz. Jadi Iya, kalau ada orang yang kemarin ngajarkan, ya saya pakai EFT kok. Tapi setupnya pakai ikhlas dan pasrah, itu pasti bukan EFT. Even though I feel this pain, I deeply on completely accept myself. iya, Jadi EFT itu percaya bahwa yang bukan diri sendiri, bukan Tuhan. Nah, itu filosofinya beda, Bu. iya betul. Kalau jenengan Jadi baca di bukunya Mas Faiz itu ada 12 sampai 13, sekarang 15 perbedaan EFT sama SEF. Tapi kalau iya, memang Anda menggunakan ketuk-ketuknya, ya mulai zaman Roger Callan sudah ada, itu enggak apa-apa. Itu iya, bukan ranahnya hanya SEF yang pakai titik-titik itu enggak. 5.000 tahun yang lalu sudah ada itu, Bu. iya, Which is itu oke, gitu loh. Baru John Diamond, dia ngajarkan ke murid-muridnya, Josh Goodhart, akhirnya si Roger Callahan, akhirnya si Gary Craig. Dan itu oke. Gitu. Cuman kan kita sadar bahwa kalau saya ngajarkan chef berbayar di kelas, itu jelas nggak boleh gitu. Tapi kalau ibu mengajarkan EFT-nya, ya sumbernya banyak dimanapun dan itu oke, nggak masalah. lebih banyak ke Apa muatan saja gitu. hipnosisnya. Oh, nggak apa-apa Eh, Bu. Kan Ya, memang kayak di kan, kelas ini saya lebih banyak muatan hipnosis, kemudian lebih menjelaskan tentang kekuatan pikiran dan lain sebagainya untuk menemukan peserta ini dengan pemulihan dirinya sendiri untuk kembali pulang ke dalam dirinya. Dan salah satu keberuntungan saya ketika bertemu dengan Pak Faiz, ya memang betul ketika IFT itu dihubungkan dengan nilai-nilai spiritual. Itu artinya juga bisa mengembangkan saya, membantu saya untuk lebih banyak membantu teman-teman atau membantu peserta untuk menemukan diri sejatinya. Dan pada akhirnya memang itulah saya ingat kembali, itulah yang membuat saya merasa waktu itu saya perlu ambil program yang ditawarkan Mas Rama itu. Cuman dengan persyaratan ini nanti terikat atau tidak dan lain sebagainya itu saya kan kalau itu oke sih Bu. ya sudah oke. Alhamdulillah, dan saya merasa lega kayak memang ya deh harus ini diselesaikan deh STHT-nya deh gitu. Oke, makasih banyak Pak Dani dan Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terakhir Bu yakin Tiken, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian menyelesaikan program ini dan kemudian mendapatkan sertifikat STHT, pasti Bapak Ibu sekalian jauh lebih nyaman ketika mau berbagi, mau mengajar, mau berbayar maupun gratis, itu pasti jauh lebih nyaman gitu loh. Kalau enggak nanti
Anda pasti merasa kiku, tidak nyaman, ada juga perasaan ini bener apa enggak. Tapi kalau sudah certified kan, itu sebabnya kami harus meyakinkan betul bahwa tekniknya, langkahnya harus benar gitu loh, Bu. Ya, persis seperti yang dibilang Pak Dani tadi gitu loh. Begitu Anda bicara tentang spiritualitas itu safe gitu. Memang kami tahu bahwa di luaran sana banyak yang belajar EFT, belajar ketuk-ketuk. Tapi openingnya ya Allah, meskipun saya begini namun saya ikhlas, saya ridho. Itu tuh jelas jelas safe gitu loh. Ya, tidak bisa sepenuhnya kami kendalikan Bapak Ibu sekalian. Tetapi kami ingin Bapak Ibu sekalian tahu bahwa positioning kami itu seperti ini. Dan supaya hak dan kewajiban kita masing-masing bisa clear. Hak dan kewajiban kita itu bisa bisa jelas. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Dani Iya. dan Pak Iwan. Bu Tineke Butit, terakhir ya silakan Bu. Butit. Silakan ya Bu. Iya, terima kasih. Kalau pengalaman saya, setahun belakangan ini saya ngobrol dengan menantu yang gadis Jerman. Nah, kemudian dia semangat sekali. Mantu saya masih. Nah, kemudian apa namanya? Seiringan dengan itu, beberapa circle dekat teman-teman yang juga seperti saya, ibu rumah tangga di Jerman, itu curhat. Eh, Kurang lebih polanya menurut saya, oh itu dulu saya juga mengalami. Nah, eh, saya di yang saya eh, pengalaman saya itu apa namanya jarang tapping, tapi lebih maaf saya jelas ya, Ya, khawatir nggak jelas. Jelas, oke. Alhamdulillah. Tapping digabung dengan doa afirmasi. Jadi terus seringnya tanpa tapping terus doa afirmasi. Sama mindset yang berkali-kali gitu dengar Pak Faiz, dengar belajar dari podcast atau belajar dari sumber-sumber lainnya, buku dan sebagainya. Oh gitu. Oh, terus jadi alhamdulillah, masya Allah, udah jauh begitu ada sesuatu hal yang nggak enak. Oh ini baik. Oh ini baik gitu. Itu alhamdulillah, masya Allah, ini sekali apa namanya. Nah, kemudian karena ada saya melihat circle tadi teman-teman, adik-adik mahasiswa, ibu-ibu muda itu mungkin saya bisa bagi sama menantu saya tadi juga, Mama bikin mentoring aja gitu. Nah, terus saya apa namanya ingin berbagi dan mungkin kesalahan saya terlalu cepat membuat program ini karena mm, agak merasa dioyak-oyak juga gitu. Nah, saya ingin berbagi mindset, doa afirmasi, dan tapping-tapping yang apa halau alam nggak 100% safe, mungkin 20-30% gitu. Saya paham sih tadi yang disampaikan Pak Dani dan Pak Iwan, apa dan kesalahan saya mungkin terlalu buru-buru terus saya merasa kayak dioyak-oyak dan apa sebenarnya dari yang berbayarnya itu karena saya juga keluar waktu untuk misalnya menagih kamu kamu tuh selain berbagi mindset, berusaha membuka cara berpikir yang baru, terus juga saya harus kamu udah latihan apa aja gitu-gitu. Latihannya yang sebenarnya saya dari pengalaman saya pribadi ingin saya share itu lebih ke nafas cinta syukur, eh, doa afirmasi, dan memang ada tapping-tapping jika perlu sih. Nah itu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Monggo Pak Iwan, closing statement Pak, jam 9. iya, iya. Ya, Bu Tineke, kami terima. Bagi Bapak Ibu sekalian yang tadi menangkap kalimatnya Bu Tineke tadi, itu beberapa yang disampaikan itu materi dari program kami yang lain. Doa salam sepenuh cinta, doa cinta dan syukur, kemudian doa afirmasi diri itu sepenuhnya materi abundance. Ya,
dalam konteks itu sebagai alat terapi, silahkan saja, Bu. Makanya yang perlu kami tegaskan adalah ketika mengajarkan safe dan berbayar, nah itu yang perlu disadari oleh Bapak Ibu sekalian. Untuk boleh mengajarkan dan berbayar itu perlu mendapatkan sertifikasi. Itu saja. Itu sebabnya saya dan Pak Dhani di sini sangat mendorong Bapak Ibu sekalian segera mempersiapkan diri agar ya hak dan kewajibannya masing-masing segera lunas, selesai, sehingga Bapak Ibu sekalian pasti bergerak lebih nyaman, pasti lebih ringan hatinya. Nah, detailnya bagaimana nanti saya dan Pak Dhani pasti diskusi dulu secara internal dan kami akan koordinasikan dan konsolidasikan dengan manajemen, dan nanti tetap akan kami sampaikan di grup STHT. Kapan kita akan ketemu lagi dan dalam rangka apa, pasti tidak akan mendadak. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa clear. Ini ajang kita yang pertama kali untuk ketemu. Semoga memberikan manfaat buat kita semuanya. Gitu ya. Pak Dhani, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditambahkan? Cukup Pak, Sip. kayaknya nanti next kita ketemu lagi Bapak Ibu, nggak perlu terlalu lama, yang penting berkualitas ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi nanti ya.